Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Evin Rahmaidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lumajang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Samsul Andika. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Kurir Kidul 1. Kali ini saya akan melaksanakan praktik supervisi akademik, di mana di dalam praktik supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan perbincangan pra-observasi dengan Bapak Samsul Andika. Ya, Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Evin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya baik sekali. Baik ya. Sesuai dengan perbincangan kita kemarin bahwa saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bapak. Ya. Baik. Nah, tujuan saya melaksanakan supervisi di kelas Bapak itu adalah untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, baik. Ya. Tetapi sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas, saya ingin membicarakan atau melaksanakan pra-observasi dulu dengan Bapak, dengan tujuan untuk melihat bagaimana persiapan Bapak, Ya, baik. agar nanti pada saat supervisi Bapak menjadi lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang baik bisa tercapai. Begitu ya Pak ya? Baik Bapak, kalau boleh tahu materi apa yang akan Bapak sampaikan ketika saya masuk ke dalam kelas Bapak? Ya, baik. Mohon izin untuk menyampaikan materi ya. Untuk materi yang saya sampaikan ya, berhubungan hari ini sudah sampai di tema 9, saya akan menyampaikan materi tentang benda-benda di sekitar kita. Yang kedua yaitu subtemanya yaitu subtema 2 tentang benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Untuk materinya yang saya sampaikan yaitu muatan terpadu tentang bahasa Indonesia dan IPA. Baik, begitu Bapak. Baik, begitu. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan adalah materi tentang benda-benda yang berada di sekitar kita, begitu ya Pak ya? Ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran sendiri ya, saya cuma menetapkan 3 tujuan. Yang pertama yaitu dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklarifikasikan ke dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Mungkin itu tujuan pembelajaran saya, Bu Evin. Baik, jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran begitu ya Pak ya yang ingin dicapai. Baik, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, untuk area pengembangan sendiri yang saya ingin lakukan yaitu nanti siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil maksimal 5-6 siswa dalam kelompok. Tujuan tersebut saya gunakan agar dimaksudkan agar siswa dapat berkolaborasi terus menunjukkan sifat tutor sebaya dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua yaitu penguasaan materi tentang iklan, kemampuan berkomunikasi siswa, kemampuan berkolaborasi serta keaktifan siswa. Mungkin itu area pengembangan yang hendak saya capai. Baik, jadi Bapak ingin mengasah bagaimana keterampilan berkolaborasi dan juga berkomunikasi anak-anak ya Pak ya? Ya. Nah, baik. Kemudian untuk strategi atau metode apa yang ingin Bapak terapkan pada saat pembelajaran itu Pak? Ya, baik. Untuk strategi ataupun pendekatan yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu pendekatan saintifik model PBL ya. Metodenya yaitu pengamatan, tanya jawab, dan penugasan. Mungkin itu yang saya gunakan nantinya strateginya. Jadi nanti Bapak akan menggunakan problem based learning atau PBL ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan mengelompokkan anak-anak, kemudian juga berdiskusi. Iya.
Kemudian selain itu untuk media Bapak, apa media yang kira-kira akan Bapak gunakan? Untuk media sendiri saya menggunakan poster atau sebuah iklan di media yang saya ambil dari media elektronik. Nanti setiap siswa saya suruh untuk mengamati poster iklan tersebut. Iya, baik. Jadi Bapak akan menggunakan poster atau iklan, kemudian anak-anak disuruh mengamati poster atau iklan tersebut. Baik Bapak, kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan supervisinya nih? Baik, untuk kegiatan supervisi ini nanti kita lakukan di jam kedua ya, karena sekarang jam pertama itu kegiatannya dilakukan oleh guru agama. Nanti siang jam kedua bisa kita laksanakan langsung. Oke, berarti hari ini juga bisa kita laksanakan ya, Iya, Pak ya. baik, Tapi bisa. kita menunggu jam kedua. Iya. Baik, nanti kita ketemu di kelas ya, Bapak ya. Iya, Tapi sebelum kita tutup perbincangan ini, saya ingin menanyakan, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Sebelumnya saya mendapatkan hasil yang pertama yaitu lebih enaknya sebelum kegiatan pembelajaran memang kita harus ada kegiatan yang harus kita susun ya. Rencananya ya, intinya kalau kita melakukan kegiatan ya, intinya harus ada rencana yang harus dipersiapkan, sehingga nantinya kalau pas kegiatan pembelajaran itu kita sudah tidak terburu-buru karena sudah ada rencana yang sudah tersusun. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Samsul, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Dan kita akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila ya. Bisa ya? Ya. Coba. Dalam ujian ketiga kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Semangat ya hari ini ya. Semangat ya. Kalau nanti saya bilang halo, jawabannya hai ya. Nah, sekarang anak-anak kita langsung ke pembelajaran ya. Kita hari ini ke pembelajaran tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita ya. Subtema 2 tentang menjelajahi benda di sekitar kita ya. Anak-anak masih ingat nggak tentang materi iklan? Pernah ya? Iklan dulu itu Pak Guru sudah mengajarkan iklan ada dua, yaitu iklan media elektronik dan iklan media cetak ya. Kalau kita berarti berapa no? Saya ini bentuk lembaran atau bentuk surat, misalnya ditempel di pertigaan ya, di tempat-tempat umum ya. Kalau medianya ini biasanya di mana? Di televisi, internet, HP ya. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang iklan dan juga tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah baiknya anak-anak itu mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu setelah anak-anak mengamati iklan, anak-anak itu bisa menjelaskan tentang iklan ya, apa itu iklan media cetak, apa itu iklan media elektronik. Yang kedua yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi zat penyusun dalam iklan. Nanti itu ada zatnya, zat penyusun iklan itu di iklan yang saya tampilkan nanti tentang susu itu ada dua zat tunggal apa zat campuran ya. Itu aja. Terus selanjutnya ya, sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira masih ingat nggak di sini anak-anak?
Apa yang dimaksud dengan iklan tersebut? Ada yang tahu? Iklan adalah iklan adalah Pak Guru, saya pernah melihat iklan di televisi Pak, tentang minuman, ada yang tentang sabun. Apa iklan? Iklan adalah suatu bentuk komunikasi atau pemasaran yang dilakukan dengan tujuan apa? Mempromosikan barang atau sesuatu, ya, produk, bisa jasa, bisa merek atau organisasi kepada apa? Kepada konsumen atau khalayak umum. Nah, kali ini Pak Guru akan membawa, ya, ini ada iklan, ya. Tapi nantinya sebelum saya membagikan ini, ya, Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam kelompok-kelompok, ya. Ada 4 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Nanti setelah saya buat kelompok, anak-anak mengamati tentang iklan tersebut, ya, yang saya berikan, dan juga nanti juga di situ ada tugasnya tersendiri. Jadi nanti anak-anak mengamati iklan, ada tugas setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan, ya, mempertanggungjawabkan siapa yang menjadi istilahnya yang menjadi perwakilan untuk maju ke depan. Ngerti, ya? Kalau sudah, coba dalam hitungan beberapa detik, ya, anak-anak bentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Buat meja hadapnya di sini, ya. Bisa? Yuk, lanjutkan, yuk. Sudah ya, Pak? Halo? Ya, terima kasih, ya. Ini kalau sudah bentuk kelompok begini, berarti nanti tugasnya sudah ada, ya, siapa yang mau ke depan. Tapi saya ingin, ya, nanti anak-anak walaupun yang ditunjuk itu 1 orang, tapi yang lainnya juga ikut bekerja, saling membantu, saling berkolaborasi, ya, saling bantu teman-temannya. Misalnya ada pertanyaan dari kelompok lain, nanti temannya harus juga bisa menjawab, membantu menjawab. Mari, ya. Terus di sini tadi Pak Guru akan membagikan tentang iklan satu-satu, ya. Gambarnya iklan. Ini 1. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang setiap pagi itu berangkat ke sekolah minum susu? Ada enggak kira-kira anak di sini? Setiap pagi ada yang sarapan apa dari sini? Enggak. Ya. Ada yang minum susu? Ada 1, ada 1, ya. Ini anak-anak, ya. Kalau anak-anak, ya, kalau berangkat pagi itu diusahakan untuk sarapan pagi atau minuman yang manis, ya. Fungsinya itu apa? Agar nanti anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran energinya itu ada. Ibaratkan mobil kalau nggak ada bensinnya nggak akan jalan, ya. Nanti dirubah kebiasaannya, ya, mulai hari ini sampai seterusnya berangkat pagi anak-anak harus sarapan terlebih dahulu. Sekarang dibuka buku tema 9-nya. Buku tema 9 sudah dikeluarkan, buku tema 9 dibuka halaman 7, ya. Halaman 7. Coba anak-anak pelajari. Itu di halaman 7 dibaca dulu sebentar. Di halaman 7 dibaca sebentar. Dibaca dulu sebentar halaman 7, ya, tentang iklannya. Gambarnya apa itu? Gambarnya susu, ya. Gambar iklan susu tersebut itu ada kandungan apa saja itu? Iklan gambarnya iklan susu, ya. 100% susu apa itu? Kambing apa sapi? Susu sapi, ya. Di sini, ya, susu itu sendiri, susu itu dibagi menjadi 2, ya, susu sapi dan susu kambing ada, ya. Terus kira-kira kalau anak-anak perhatikan iklannya ini termasuk iklan media cetak apa media elektronik? Media cetak. Nah, karena ini berbentuk cetak, ya. Nah, kalau sudah dipelajari yang pertama, terus sudah dibaca, ya. Ya, kalau sudah lanjut ke halaman 8. Dibaca dulu sebentar. Di halaman 8 itu ada tentang zat tunggal dan zat campuran, ya. Satu orang yang bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu baru membaca jawabannya, ya. Coba, zat tunggal adalah 1 orang yang ngatung. Ya, Yusuf, coba. Zat tunggal adalah ini, terus
Baik, sekarang saya tanyakan apa yang dimaksud dengan zat campuran Bilqis? Kevin, coba Kevin. Ayo. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas ya, sudah. Kira-kira apa? Susu Indomie itu masuk dari campuran apa dari tunggal? Zat campuran kenapa? Karena dalam susu tersebut ada kandungan apa? Ada kandungan protein, lemak, air ya. Dan apa? Kalsium juga banyak sekali ya. Jadi anak-anak itu intinya harus mengerti antara zat campuran dan zat tunggal ya. Kalau zat tunggal itu cuma satu zat aja. Campuran namanya juga dicampur, berarti ada barang. Anak-anak sudah mempelajari materi tentang iklan dan zat tunggal. Coba sekarang dikerjakan di bukunya halaman 9. Halaman 9 isian. Halaman 9 isian aja. Ya isi aja. 5 soal. 5 soal saja. Dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Dipersiapkan tiap kelompok untuk maju. Aulia maju ke depan yuk. Kelompok-kelompok yang lain ya. Kira-kira kalau ada temennya maju ke depan nanti tolong tanggapi. Kira-kira betul apa enggak ya? Didengarkan baik, jawabannya betul apa enggak. Kalau memang kurang betul atau kurang lengkap, tolong tambahin. Ya. Siapa yang baca? Siapa? Enggak. Sini. Yang keras ya. Ayo coba yang keras. Sebutan media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan. Jawabannya? Yang lainnya coba diperhatikan ya. Nomor 2. Dapat dibuat membuatkan Terus? menyebutkan itu campuran yang berasal dari apakah yang dimaksud dari Yang lainnya, kelompok yang lainnya tolong perhatikan ya, gantian. sebutkan mengelompokkan campuran berdasarkan sifatnya.
Ya, baik sudah. Terima kasih ya karena sini. Kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya, sekarang kasih terus dulu ya. Ya, baik sekarang ya. Sekarang duduk kembali, sekarang kelompok 2. Siapa perwakilan dari kelompok yang nomor 1? Sebutkan media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan iklan. Koran. Ya. Kedua. Apakah tujuan pembuatan iklan agar menarik? Sebutkan contoh campuran yang berasal dari zat cair dan zat padat, gula pasir dan air. Apa yang dimaksud zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas satu komponen penyusun. Sebutkan pengelompokan campuran berdasarkan sifatnya, homogen dan heterogen. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2, bagus. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Sebutkan media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan iklan. Brosur, koran, majalah. 2. Apa tujuan pembuatan iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat yang membacanya. 3. Sebutkan contoh campuran yang berasal dari zat cair dan zat padat, gula, pasir, dan air. Apakah yang dimaksud zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas satu komponen. 5. Sebutkan pengelompokan campuran berdasarkan sifatnya, zat padat dan zat cair, gula, pasir, dan air. ya, baik semua lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Dan 3 ya. Untuk jawabannya untuk kelompok 1, 2, 3, alhamdulillah Nana sudah mengerti tentang apa itu yang dimaksud dengan iklan, apa yang dimaksud dengan pengelompokan dari zat tunggal dan zat campuran. Nah, ya. Kira-kira dari soal-soal tadi ada yang dipertanyakan apa enggak? Ada pertanyaan apa enggak kira-kira? Enggak ada ya. Berarti kalau enggak ada ya, sebelum pembelajaran kita tutup ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, ini ada soal yang untuk terakhir untuk mengetahui soal evaluasi. Tolong dikerjakan bersama kelompoknya. Soalnya cuma 5 ya, soalnya cuma 5. Dikerjakan bersama kelompoknya, nanti dikumpulkan ke Pak Guru ya, nanti ya. Yang ini ya, sampai 5 ini aja. Milih aja ya. Milih aja. 1 sampai 5. Yang 1 sampai 5 milih aja, dipilih. Nah. Waktunya enggak usah banyak-banyak, 10 menit aja. Perwakilan kelompok 1 untuk membuang ke depan maju ya. Terus kelompok 2 perwakilannya maju ke depan untuk membuang ya. Kelompok 2 yuk. Terus berlanjut ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Baik, terima kasih ya Nana ya. Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri ya, kita tarik kesimpulan untuk hari ini. Kita belajar apa kira-kira Nak?
Belajar tentang iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah apa? Ya, bisa iklan itu sebagai promosi untuk menarik pelanggan. Ya boleh. Terus iklan dibagi menjadi apa? Jadi dua, yaitu iklan apa? Elektronik dan iklan media cetak. Contohnya media cetak apa lagi? Cetak brosur, koran, majalah. Terus untuk media elektronik contohnya apa? TV, HP, internet ya. Terus zat tadi dibagi menjadi dua. Apa saja zatnya itu? Zat tunggal dan zat campuran. Apa yang disebut dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah yang terdiri dari apa? Satu zat saja, tidak dicampur dengan zat yang lain. Kalau zat campuran terdiri dari dua zat yang berbeda, ya dicampur menjadi satu. Itu adalah zat campuran. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya sudah cukup ya anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah cukup dan saya Pak Guru berusaha kepada anak-anak ya untuk selalu belajar di rumah. Terus dikerjakan untuk halaman apa ini? Halaman 13 yang dikerjakan untuk yang di rumah ya. Nanti halaman 13 dikerjakan untuk yang di rumah untuk pertemuan besok. Mungkin itu aja untuk kali ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, selamat siang. Nah, boleh silakan dulu. Sobat Guru Hebat, sekarang kita sudah memasuki tahapan pasca observasi dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Pengajar Praktika. Assalamualaikum Pak Ini dan rekan sejawat kita Pak Samsul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Baik, langsung saja kita praktek percakapan pasca observasi. Ya. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Undu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah untuk hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Pak Samsul sibuk nggak hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah jadwalnya masih kosong Bu. Gini Pak, saya minta waktunya sebentar. Ya. Kita mau mengadakan percakapan terkait supervisi yang saya lakukan di kelas Bapak kemarin. Iya. Tuh. Sebelum kita melaksanakan percakapan ini, saya mau bertanya, bagaimana nih perasaan Bapak ketika saya melaksanakan supervisi di kelas Pak Samsul? Mungkin untuk perasaan saat saya di supervisi kemarin ya, mungkin agak agak deg-degan dikit. Dan biasanya kadang kita kan ngajar ada guru untuk memantau ya, kadang itu guru saat ada guru yang mantau itu beda perasaannya Bu. Kayak gimana gitu rasanya. Jadi grogi gitu ya Pak ya, deg-degan. Ya. Karena biasanya bebas mengajar ya. Walaupun biasanya itu ngajar biasa saja. Kita kan kadang itu ngajar murid sepertinya biasa saja. Tapi pada saat kita itu ada guru yang mantau itu kayak was-was kayak gimana gitu. Beda gitu suasananya ya Pak ya. Gini Pak, pada percakapan pasca supervisi ini itu harus ada sesuatu yang kita dapatkan atau tujuan dari percakapan kita gitu. Kira-kira setelah kita melaksanakan percakapan ini apa yang ingin Pak Samsul dapatkan? Nah ya, mungkin untuk kedepannya setelah kegiatan ini mungkin ada sesuatu atau tujuan yang harus saya capai terkait dengan kegiatan yang kemarin itu. Begitu ya Pak ya. Setelah saya supervisi kemarin di kelas Bapak, nah kira-kira menurut Bapak nih pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin sudah sesuai dengan keinginan Bapak nggak? Mungkin untuk wacana awal itu tujuannya itu ketercapaiannya, ketercapaian pembelajaran itu 100%. Akan tapi pada saat kita kembali itu banyak kendala Bu. Yang saya alami ya pas ada saat mengajar itu, yang pertama itu siswa kurang disiplin. Jadi siswa itu masih ramai pada saat pembelajaran. Terus mungkin yang kedua mungkin pengelompokan siswa masih kurang sesuai Bu ya kemarin. Karena kita itu mengelompok siswa itu kemarin secara ilmunya anak-anak itu masih belum tahu untuk siswa yang pandai, yang kurang pandai, jadi masih kurang pas. Mungkin kedepannya
saya ingin mengelompokkan siswa itu menjadi kelompok kecil, tapi dengan satu tujuan bahwa siswa kecil satu kelompok itu ada siswa yang pintar, Bu. Sehingga nanti istilahnya siswa itu bukan siswa lagi ya gitu. Oh, begitu. Nah, Jadi gitu. kemarin itu menurut Bapak pembelajarannya sudah sesuai dengan keinginan Bapak ya. Iya. Cuman masih ada sedikit Masih kendala ada lah sedikit biasa. kendala, Di ya. antaranya ada siswa yang rame, Mm-mm. kemudian pengelompokannya masih Iya, masih kurang tepat masih kemarin kurang itu ya. tepat Iya. seperti itu. Nah, kalau direfleksikan nih Iya. dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira pembelajaran yang Pak Samsul lakukan kemarin itu berada di skala berapa, Pak? Masih di skala 8, Bu. Masih di skala 8. Iya, masih di skala 8. Kira-kira Pak Samsul inginnya itu berada pada angka berapa, Pak? 9 lah kalau di sana. Kalau 10 mungkin enggak mungkin ya. Kalau Gitu. kalau 10 ya. Soalnya mungkin dari siswanya juga apa ya, tujuan belajarnya enggak mungkin satu pesan lah, Bu. Misalnya Iya, manusia. Iya, iya. Berarti Pak Samsul ingin berada pada angka 9. Iya, Tapi 9. 10 bisa juga loh, Pak. Insya Allah bisa. juga. Iya, Kita bisa. harus Semangat ya. iya, harus Iya, semangat. siap, siap. Nggak boleh pesimis, Pak Iya, ya. siap. Nah, kira-kira nih, Pak ya. Iya. Untuk mencapai ke angka 9 ini, kira-kira apa saja yang ingin Bapak lakukan untuk menyempurnakan pembelajaran yang kemarin atau melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lah seperti itu Iya. ya, Pak ya. Yang pertama mungkin saya akan menyiapkan satu media pembelajaran yang menarik lah, sehingga siswa itu nanti akan termotivasi dan arah pandangan siswa itu tidak ke siswa lagi tapi ke guru. Betul. Ya, sehingga siswa itu menikmati saat pembelajaran, antusias mengikuti pembelajaran kayak gitu, Bu. Terus yang kedua, pengelompokannya, Bu. Ya, pengelompokan siswa itu yang pertama. Kalau kita kurang tepat mengelompokkan siswa, mungkin salah satu siswa satu kelompok itu pintar semua sehingga unggul dalam kelompok. Terus kalau siswa itu pas satu kelompok itu kurang mampu, jadi dia itu malah tidak ada yang ngajarin, malah ketinggalan akhirnya kayak gitu. Oh gitu. Kalau boleh bertanya ya Pak ya, Iya. kalau pengelompokan siswa yang kemarin itu anak-anak milih sendiri apa Bapak yang menentukan? Anak-anak milih sendiri kemarin. Oh, kemarin itu anak-anak Iya. milih sendiri. Sehingga kalau anak-anak milih sendiri mungkin teman-teman kayak gitu kan. Jadi anak-anak itu masih belum memahami kayak Iya, gitu. biasanya anak-anak itu kalau bukan temennya kita nggak mau biasanya Pak ya. Iya. Apalagi Iya. udah kelas tinggi, mungkin pengelomanya agak susah kalau kayak kelas tinggi gitu. Betul. Jadi Bapak mau memperbaiki cara mengajar Bapak atau Iya. strategi Bapak dengan cara yang pertama membuat media pembelajaran yang Iya, yang menarik. menarik. Kemudian yang kedua mengelompokkan anak-anak sesuai dengan pembagian kemampuan gitu ya Pak. Iya, Jadi nanti gitu. di satu kelompok itu ada anak yang bisa dianggap lebih menonjol gitu Iya, lah. Jadi gitu ya. rata gitu Iya, ya Pak ya. gitu. Betul. Jadi intinya Bapak itu mau menciptakan pembelajaran yang menarik gitu bagi siswa ya Pak ya. Iya, Agar siswa iya. tidak bosan gitu. Iya, ya. iya, Bu. Nah, kira-kira nih ada nggak untuk mewujudkan pembelajaran seperti yang Bapak inginkan itu, ada nggak rekan atau teman yang bisa Pak Samsul ajak untuk bekerja sama gitu? Ya, mungkin ada ya Bu ya, karena di sekolah kita ini kan ada 2 kelas mungkin paralel, ada kelas 5A dan kelas 5B, sehingga nanti saya bisa minta bantuan dari kelas 5B selaku wali kelasnya Pak Bambang misalnya nanti. Untuk mewujudkan satu pembelajaran nanti itu saya sebelum pembelajaran harus konsultasi dulu Bu, konsultasi ke kelas 5B mungkin ya, karena kita satu level atau kelas, sehingga nanti kan tahu bagaimana cara itu mewujudkan pembelajaran yang bagus, menarik, dan menyenangkan bagi siswa kayak gitu. Gitu. Jadi rencananya Bapak mau merangkul guru Iya. kelas 5B. Selain saya tanya ke Bu Evi sendiri, lagi guru pengajar. Boleh Iya. Pak, boleh. Iya. Boleh. Jadi nanti Bapak bisa ini ya Pak ya, bisa sharing lah sama Iya, guru siap, kelas siap. 5B. Iya. Karena yang dihadapi kan kadang tiap kelas itu berbeda permasalahannya. Iya, Jadi iya. mungkin nanti bisa sharing atau Iya. gimana. Jadi biar untuk menemukan bagaimana sih cara pembelajaran yang menarik bagi anak, begitu Iya, ya Pak ya. iya. Nah, kira-kira kapan nih rencananya Bapak mau mulai merangkul guru kelas 5B ataupun langsung menerapkan pembelajaran seperti itu di dalam kelas Bapak? Mungkin untuk penerapannya akan saya lakukan langsung, karena dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu kan ada kekurangan ya. Dari ada kekurangan tersebut mungkin akan saya konsultasikan dengan Bu Evin sendiri Boleh, selaku Pak. guru penggeraknya, dan juga saya konsultasikan ke Pak Bambang selaku teman sejawat kita ya, istilahnya teman satu kelas lah, kan ada 5A dan 5B mungkin kayak gitu. Jadi
untuk pembelajaran yang ke depan. Saya kan tidak mau menunggu-nunggu lagi Bu ya. Iya. Kalau kita nunggu-nunggu nanti kan bagaimana nasib anak-anak itu. Ya, mungkin akan saya terapkan langsung kayak gitu Bu. Begitu. Kira-kira kapan nih penerapannya Pak? Soalnya mungkin besok atau kan soalnya kan kalau nggak langsung itu apa ya kayak gimana ya, kita itu wajib lah istilahnya langsung Bu. Khawatirnya nanti kalau kita tunda-tunda anak-anak kan mungkin pembelajaran tertunda terus, materi tidak akan capai nanti. Tertinggal. Apalagi dari ini kan 2 minggu lagi kita sudah ujian anak-anak Bu. Oke. Kayak gitu. Oke. Baik Pak, terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini tuh ya, Ya. apa yang Pak Samsul dapatkan? Untuk percakapan hari ini ya, untuk observasi hari ini mungkin yang saya dapatkan ya, untuk pembelajaran kita itu memang harus perlu untuk apa ya, yang mantau apa pemantau gitu ya, Supervisor. supervisor kayak gitu, sehingga itu kadang kita itu ngajar sudah baik di mata kita Bu, tapi di mata orang lain dan di mata siswa, kalau kita tidak tanya ke siswa bagaimana anak-anak pembelajaran tadi menyenangkan apa enggak, kita kan tidak tahu. Ya, jadi Kalau perlu kita, masukan dari orang lain ya Pak ya. harus perlu masukan dari orang lain. Kalau kita anggap baik ya baik karena dari diri sendiri, tapi menurut orang lain Pak ini kurang baik, nah kayak dulu. Terus kita tanya juga dari siswa bagaimana anak tadi belajarnya, menyenangkan apa enggak, kadang kan ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Betul. Pak guru kurang gini, kurang begini, nah kayak gitu ya, mungkin itu ada biasanya. Betul. Baik, mungkin sampai di sini saja percakapan kita hari ini. Pak Samsul, terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Kemudian nanti kalau sudah dilaksanakan nanti bisa cerita ke saya Pak ya, bisa Siap. sharing. Bagaimana Siap. Pak Samsul berhasil apa enggak Alhamdulillah, strateginya ya, siap. seperti itu. Siap. Baik Pak, sampai ketemu lagi Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ya Pak ya. Ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.